Seseorang yang dilanda sakit perut yang aneh dan diduga korban guna-guna. Saya memilih angka kelahiran nomor 24. Ropiati, kelahiran tanggal 24. 7 tahun merasa diserang oleh penyakit yang aneh dan tak kunjung sembuh. Apakah karma yang sedang dihadapi Ibu Ropiati? Oh ya, Rob. Kamu tahu nggak di mana jual kain-kain yang bagus? Soalnya aku mau bawa ke kampung. Oh, kalau itu mah adanya di toko tekstil Kenanga. Oh ya? Coba aja cari di situ. Ropiati! Kamu ngapain ngobrol sama dia? Mesra-mesraan! Kamu godain dia ya? Pak Bahar, tenang dulu. Bapak jangan ngomong kayak gitu sama dia. Saya cuma nanya tempat jual kain yang bagus itu di mana. Itu aja kok, nggak lebih. Lu cuma macam ya? Ini bini gua! Ah! Mas, udah mas. Aku lihat sendiri kok! Ah! Mas! Aku nggak ngapa-ngapain. Udah, sekarang pulang! Mas, Lu awas lu ya! Awas lu! Sini, pulang! mas. Pulang! Aduh mas. Malu-maluin aja kamu! Lepasin, mas. Hah? Siapa tadi laki-laki ya? Mas, Lawan aja kamu! mas, Sini! lepasin, mas. Pak, kasihan Pak. Pak, saya cuma mengingatkan, nggak baik kasar sama perempuan, apalagi istri sendiri Pak. Kurang ajar lu ya! Ku campur! Ini tuh istri gua! Terserah gua lu mau ngapain! Ya gua lah! Sana lu! Mas, Sana! sakit, Ayo! mas. Masuk! Salah aku apa sih, mas? Kenapa kamu selalu nyakitin aku? Kamu masih belum sadar? Tadi kamu ngapain sama laki-laki lain? Mesra-mesraan! Aku nggak ngapa-ngapain. Ini semua salah paham. Aku nggak ada ngapa-ngapain sama dia, mas. Masih mau bohong lagi kamu ya? Sini! Sini! Jangan, mas. Sini! Sini! Jangan, Sini! jangan. Sini! Jangan pukul aku. Berani kalian melawan bapak ya? Siapa yang ngajarin kalian? Jangan pukul anak-anak, mas. Aku mohon. Ini semua gara-gara kamu tau gak? Kamu udah gagal jadi ibu. Anak-anak jadi berani ngelawan aku kayak gini. Kamu nih gimana sih gak becos? Kamu yang kelewatan, mas. Selama ini kamu nyuruh aku untuk cari uang. Sementara kamu kerjanya apa? Kamu cuma mabuk-mabukan dan nongkrong sama teman-teman kamu. Ngabisin uang yang aku cari. Berani kamu ya? Ah! Jangan, Pak! Pukul aku! Ayo pukul! Aku mau cerai dari kamu. Aku gak kuat hidup sama kamu disakitin terus, tau gak? Berani kamu ngomong cerai ya? Kamu dengar? Kalau kamu berani keluar dari rumah, kamu gak akan pernah lagi ketemu sama anak-anak. Aku bersumpah. Ya! Ya itu pernah kalau elu sampai ninggalin gua ya, dia kan orang Jakarta ngomongnya kayak gitu, katanya langkain aja mayat gua. Dia bilang kayak gitu. Begitu dia ngomong kayak gitu langsung perut saya itu perasaan kayak ada yang ngirim buntelan, itu isinya segala jarum, segala itu apa yang buat gatal rebung. Terus langsung saya gatal semua gitu, badan saya langsung pada biru, bengkak. Ini penyakit bukan sembarangan. Maksud Bapak? Ini penyakit ada yang kirim. Ya ampun, Ropiati. Kasihan banget kamu. Tega benar orang yang buat kamu kayak gini. Mbak, tolong keluarkan penyakit ini dari tubuh saya, Mbak. Saya udah capek, saya udah nggak tahan, Mbak. Saya udah berobat kemana-mana, tapi nggak ada yang bisa sembuhin, Mbak. Minum. Habiskan. Aduh, sakit Pak perut saya, Pak. Aduh. Ya ampun, Ropiati.
Kamu muntah darah. Ada jarumnya juga. Kok tega banget ada yang jahat sama kamu, Ropiati. Mbak bisa tahu nggak kira-kira siapa yang ngirim penyakit ini ke saya, Mbak? Yang dekat sama kamu. Bang! Kamu dengar ya? Awas kamu kalau berani minum dari air dukun itu. Jangan percaya sama dukun. Tapi kamu bisa lihat sendiri kan? Banyak benda-benda aneh keluar dari tubuh aku. Oh udahlah. Kamu dengar? Aku nggak mau pokoknya kamu sampai panggil-panggil dukun lagi. Jangan percaya. Tapi buktinya sekarang aku udah nggak ngerasa gatal ataupun sakit lagi di badan aku. Mbah itu... Aku nggak mau pokoknya kamu percaya sama dukun. Sekarang mendingan kamu pergi kerja. Cari uang yang banyak. Tapi Bang, aku ini lagi nggak enak badan. Badan aku pada sakit semua. Aku nggak peduli. Bang! Ayo. Bang, sakit Bang! Bang, aku Daripada kamu ngomong terus, mendingan kamu pergi. badan aku sakit Bang. Aku nggak bisa kerja. Udah, jangan banyak alasan kamu. Kamu pergi kerja sekarang, cari uang yang banyak. Cukup ya Bang. Dalam keadaan aku sakit kayak gini aja kamu masih tega nyuruh aku kerja. Pokoknya sekarang juga aku minta cerai dari kamu. Dari kemarin kamu ngomong cerai. Berani kamu ya? Tunggu kamu di sini. Para jamaah yang dirahmati Allah, istri adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Makanya dalam ajaran Islam kita diwajibkan untuk mencintai dan mengasihi istri. Karena itu merupakan bagian ibadah yang tak ternilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga pernikahan sebagai penyempurna agama. Istri di samping sebagai sandaran emosional juga sebagai penyangga spiritual yang siap berbagi tanpa pura-pura dan tanpa pamrih. Dan istri juga merupakan ladang amal ibadah buat kita semua. Harus kabur kemana lagi nih? Pak. Astagfirullahaladzim. Papa. Ada apa, Bu? Tolongin saya, Pak. Saya mau dibunuh sama suami saya. Astagfirullahaladzim. Saya udah gak kuat tinggal sama suami saya. Saya mau cerai aja tapi dia gak terima. Dia malah mau bunuh saya pakai golok, Pak. Astagfirullahaladzim. Ropiati! Ngapain lu di situ? Balik lu! Sabar Pak Bahar, sabar. Saya nggak ada urusan sama Pak Ustadz ya. Saya urusan sama istri saya. Saya mau istri saya pulang, Pak. Pulang. Sip. Pak, jangan kasar sama istri ya. Bapak siapa sih? Ini istri saya, Pak. Urusan rumah tangga saya. Bos ikut campur deh. Iya, tapi jangan begitu juga Pak Bahar. Bapak kan sebagai seorang suami harusnya jaga istrinya dan hormati. Ini kan rumah Allah. Tolong dong dihormati. Saya nggak ada urusan sama bapak ya. Saya cuma mau istri saya pulang, Pak. Sekarang istri Bapak nggak mau pulang. Sebaiknya kalau lagi ada masalah, kita bicarakan baik-baik. Nah, ya itu benar. Ah, udah deh. Pak, jangan pikir saya takut sama Pak Ustadz ya. Ngomongnya sopan sama Pak Ustadz. Pak Ustadz aja baik-baik ngomongnya. Sudah, tenang. Pak Bahar, kalau istri Bapak mau pulang ke rumah lagi, sebaiknya Pak Bahar memperlakukan istri dengan baik. Jangan menyakiti dia. Ya udah deh. Saya janji saya nggak akan sakit-sakitin dia lagi. Saya nggak mau, Pak Ustadz. Saya nggak mau pulang ke rumah. Saya mau cerai aja. Saya udah nggak tahan tinggal sama dia, Pak Ustadz. Lu bener-bener lu ya bikin malu gua lu ya. Lu pulang sekarang lu. Gua tunggu lu di rumah. Sekarang sebaiknya Mbak pulang aja. Karena dia masih suami Mbak. Yakinlah pada Allah. Allah akan melindungi hambanya yang lemah. Percayalah. Tapi saya nggak mau, Pak Ustadz. Pasti suami saya akan lukain saya lagi, Pak. Kamu mau kabur anak-anak ya? Hah? Kamu pikir kamu bisa kabur? Jangan harap! Kurang ajar kamu! Cukup, Bang. Kita
Kita semua udah gak tahan sama kamu. Pasti kamu udah cuci otak ini anak-anak ya? Hah? Sini, Karin! Sini! Masuk! Lu denger ya? Kalau lu berani kabur dari rumah ini dan ninggalin gua, lu harus langkain dulu mayat gua! Kamu denger kan? Badan aku gatel semua. Aduh. Sakit lagi perut. Bang, tolong bang. Aduh bang. Apaan sih? Berisik banget lu. Tolongin bang, badan aku nih gatel semua. Terus perut aku sakit banget. Aduh, belum lagi kaki aku nggak bisa digerakin bang. Ini kenapa bang aku bang? Nah, ini nih azab buat lu. Karena lu sering lawan sama gua. Pakai urusan apa lagi, cerai lu, minta cerai. Mau kabur lagi lu. Azab buat lu, tahu nggak? Jadi ini semua ulah kamu bang? Malah nuduh gua lagi lu. Lu lihat ya. Ini itu azab buat lu karena lu udah sering lawan gua. Lu emang nggak ada hormatnya sama suami lu. Udah begini masih aja ngelawan. Rasain lu. Sana. Tolong izinin aku untuk peluk anak-anak untuk yang terakhir kalinya. Enggak. Aku udah ikutin ya semua kemauan kamu. Dan sekarang kamu pergi dari rumah. Dan kamu jangan pernah berharap berketemu sama mereka lagi. Tapi aku juga ibunya anak-anak, Bang. Iya. Tapi harus lu sadar dong. Kalau memang sayang sama mereka. Lu nggak perlu ngomong ke orang-orang kalau mau cerai dari gua. Lu pergi sekarang. Dan lu inget ya. Sampai kapanpun. Lu nggak akan pernah lagi ketemu sama mereka. Dan gue sumpahin. Hidup lu gak akan pernah bahagia. Bang, tolong izinin aku meluk anak-anak, Bang. Sana lu. Ibu. Kita mau ikut ibu. Sering begini? Iya, ini udah 2 tahun. Sudah 2 tahun begini terus? Iya, Kak. Aduh, terus gimana dong? Aduh, Bisa berdiri nggak? saya hidupnya Mau udah sedikit, tersiksa Pak? banget ini. Tersiksa banget. Saya udah sakit selama 7 tahun. Bude kenapa? Aduh, nggak tahu Mika. Punggung Bude berat banget. Aduh sakit punggung. Aduh badan Bude berat. Yaudah Bude, sabar Bude. Aduh, tolong. Tolong. Bude. Tahan. Aduh. Tolong. Lepasin. Ya Bude. Neng, berat banget, Neng. Istighfar dulu Bude. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan kan. Penyakit Bude kambuh lagi, Pak De. Iya, Mina. Sudah 2 tahun semenjak pernikahan Pak De dan Budemu ini. Penyakitnya Bude kambuh dan kambuh lagi. Mas, ular itu datang lagi, Mas. Ular itu, dia seperti mau bunuh aku. Ropi, kamu perbanyak istighfar, sholat. Dengan kamu sholat, pasti kamu akan lebih tenang. Ya. Pak De, biar Mina bikinin teh dulu ya buat Bude. Iya, makasih ya Mina. Tunggu ya Bude. Sampai kapan semua ini akan berakhir, Mas?
Dan guna-guna ini bisa hilang dari tubuh aku. Aku udah capek, Mas. Badan aku berat. Berat seperti ada yang meniban. Belum lagi tulang-tulang aku sakit kayak dipukulin, Mas. Dan udah banyak orang pintar yang kita datengin. Tapi penyakit ini datang dan pergi lagi, Mas. Aku cuma takut akhirnya kamu lelah dan kamu pergi ninggalin aku, Mas. Enggak. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Kita hadapin ini sama-sama ya.